senjata dan mematikan. Bergerak cerdas menempuh bahaya. Menyusup tanpa suara. Jalankan tugas penuh rahasia. Ninja. Saya Sanmon Nakamura Sensei. Selamat datang di Ninjutsu Indonesia Club. Sesosok ninja putih berlatih skill bermain dengan pedang. Derap langkah ninja hitam mengundang perhatian ninja putih. Gangguan belum tuntas. Lagi-lagi sang ninja putih diserang. Ninja hitam mengincarnya dari pepohonan. Ninja putih menang. Mungkinkah ini sebuah latihan kepekaan? Ataukah ini sebuah jebakan? Di tengah hutan, sosok ninja hitam yang sedang berlatih memanah ini terancam. Instingnya bekerja. Kata menyerah tidak ada dalam kamusnya. Lawan! Meski anak panah yang dimiliki sudah habis, hanya dengan seutas tali, ketiga ninja bisa dilumpuhkan sekaligus. Ninja hitam memang jago. Peristiwa pertarungan tadi ternyata adalah sebagian dari rangkaian latihan Ninjutsu Indonesia Club yang dipimpin oleh Sanmon Nakamura Sensei. Setelah para ninja berkumpul, tibalah saatnya semua melakukan seremonia. Seremonia ini berfungsi sebagai sarana meditasi sebelum melakukan kegiatan latihan ninjutsu. Diawali dengan mengucapkan Go, Ji, Fa, Nin, Jut, Su, dan terakhir Retsu. Inilah mereka, Joko dengan pakaian ninja hitamnya dan Hafidz dengan pakaian ninja putih. Baik, kalian berdua udah siap? Dojian? Ya, misi kalian adalah menyelamatkan teman Anda di sana. Bawa pulang Gaisa ke depan saya sebagai tanda arti bahwa Anda selesai dalam
mengerjakan tugas ujian. Paham? Ya. Kali ini bukan ujian sembarangan. Hafidz dan Joko akan mempertaruhkan segalanya untuk menang. Tidak ada kata menyerah. Sepertinya persaingan sudah dimulai dari sekarang. Berpengaruh banget ya. Soalnya juga saya kan juga butuh bertahan hidup. Jadi saya juga perantauan dan juga pernah pengalaman dipalakin. Ya, akhirnya nggak jadi juga. Ya salah satunya karena belajar ninjutsu juga. Buat bertahan juga gitu. Sementara Joko dan Hafidz akan bersaing untuk memenangkan ujian, ninja yang lain melanjutkan latihan. Diawali oleh Sensei Sanmun dengan menggunakan senjata panah. Posisi saat memegang busur panah, kaki kiri berada di depan dengan posisi badan yang tegak. Anak panah diapit di antara telunjuk dan jari tengah. Kemudian panah ditarik menggunakan 3 jari dengan konsentrasi penuh. Dan ya, anak panah tepat menancap di sasaran. Dilanjutkan oleh ninja Rahmat yang akan menunjukkan keahlian dengan sumpitnya. Paku yang ada di tangannya harus tepat meluncur menancap ke sasaran. Paku yang sudah dimasukkan ke dalam sumpit kemudian ditiup kuat dengan teknik pernafasan tertentu. Faktor angin ikut mempengaruhi pergerakan paku yang ditiup menggunakan sumpit. Butuh latihan yang cukup lama agar paku bisa menancap tepat di sasaran. Dari sekian banyak senjata yang digunakan ninja untuk melumpuhkan lawan, Rahmat selanjutnya memilih menggunakan kusurigama untuk berlatih. Kusurigama adalah senjata tali sepanjang 1 meter yang diikatkan ke pisau kunai pada bagian ujungnya. Kusurigama sering digunakan untuk menjerat lawan ataupun menangkis. Senjata lainnya yang sering digunakan adalah shuriken. Senjata berbentuk bintang ini memiliki beberapa jenis dan fungsinya masing-masing. Shuriken segitiga untuk penyerangan vital, segi 4 untuk menyerang bagian dada, shuriken segi 5 untuk memutuskan tali, segi 6 untuk melempar jarak jauh. Arah bidikannya pun berbeda-beda. Soyoku yang berarti lurus, kesagiri untuk sasaran miring, Kiyaku untuk sasaran dari bawah ke atas, dan terakhir Ichimonju untuk serangan mendatar. Untuk trik mematikan lilin seperti ini, dibutuhkan konsentrasi dan tingkat fokus yang tinggi. Karena seorang ninja hanya perlu melihat bagian sumbu. Jika konsentrasi sudah didapat, maka api pun akan padam. Ninja terdiri dari 2 kata, yakni nin artinya bersembunyi dan sha artinya orang. Jadi bisa dikatakan ninja adalah seseorang yang bergerak secara rahasia atau sembunyi. Sekilas, ninja hampir sama dengan seni bela diri lainnya. Nyatanya, ninja berbeda dan penuh kejutan. Ninjutsu atau ninja. Kalau ninja sebagai seni bela diri mungkin agak berseberangan ya. Nah, artinya bahwa ninja itu bukan sesuatu yang bersifat bela diri. Karena ninja itu adalah tokoh ya.
Pada tahun 1980-an, lahirlah sebuah film berjudul Enter the Ninja. Film yang dibintangi oleh Franco Nero, Susan George, dan Sho Kosugi ini menjadi inspirasi bagi Sanmo Nakamura Sensei untuk lebih mendalami ilmu ninja. Film ninja kedua yang juga terkenal pada tahun 1980-an adalah American Ninja. Dalam film ini, hampir semua teknik ninja digunakan. Mulai dari taijutsu atau pertarungan tangan kosong, hingga Henso Jutsu atau ilmu menyamar dan membaur. Ninja itu adalah seseorang yang pertama kali secara kompleks itu adalah yang menguasai ilmu ninjutsu. Ninjutsu itu sendiri adalah ilmu yang dipelajari sebelum seseorang itu menjadi seorang ninja. Jadi bagi seseorang yang belum menguasai ninja, menjadi seorang ninja, otomatis mereka belum bisa dinyatakan seorang ninja kalau mereka belum mempelajari dan mengakhiri sebagai seorang ninjutsu. Seorang ninja tidak hanya mampu menyamar, ia harus memiliki beragam keahlian untuk bertahan hidup. Mengolah dan mengasah kepekaan indera keenam harus terus dilatih. Hal ini penting untuk mengetahui perubahan alam, hembusan nafas, tatapan mata musuh, gerak anatomi tubuh, dari senyuman dan dari gerakan yang tidak disengaja. Semua itu berguna untuk mengantisipasi bahaya yang tiba-tiba datang. Ada banyak senjata yang digunakan dalam ninjutsu. Ada trisula yang bentuknya menyerupai garpu, pedang, double stick atau nunchaku, kunai, dan suto. Semuanya alat-alat yang berbahaya dan mematikan jika berada di tangan ninja. Dari 10 tingkatan ninjutsu, hanya ninja pada Q1 atau tingkat akhir yang boleh menggunakan semua senjata ninja. Ninja harus mampu beradaptasi dan menyamar dalam kegelapan, bersembunyi dalam keramaian tanpa seorang pun menyadarinya. Pakaian yang digunakan tentunya tidak sembarangan. Dimulai dari baju ninja yang disebut zozogi. Dilanjut dengan iga hakami yang berarti celana. Sepatu dalam bahasa Jepang dikenal dengan tabi. Sepatu ninja harus ringan dan terdapat celah di antara ibu jari dengan telunjuk. Ini berfungsi untuk memudahkan ninja memanjat tali, menyelipkan senjata, dan tidak bersuara ketika berjalan. Terlihat sederhana, tetapi fungsinya luar biasa. Selanjutnya, menggunakan penutup tangan, hachimaki. Penutup wajah dan kepala yang disebut full mask. Dan terakhir, pedang yang dikalungkan ke belakang punggung. Pakaian ninja yang digunakan berfungsi untuk melindungi identitas diri dan berkamuflase di alam. Juga sebagai jati diri sebagai sosok yang tersembunyi. Menurut saya kenapa harus menarik bagi saya? Pertama adalah dari karakternya itu sendiri. Ninja tidak perlu publish, artinya ninja itu selalu dalam suatu kegelapan dan menjalankan sesuatu pekerjaan itu dengan sembunyi-sembunyi, tetapi nilai keberhasilannya hampir sampai 99%. Kemudian dan kesehari-hariannya itu misterius. Pencarian seorang